Sifat fanatisme terhadap syariat Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Aceh menjadikan pelaksanaan syariat Islam dinilai mudah dilaksanakan. Menyimak dari masa sejarah, pelaksanaan hukum Islam telah dipraktekkan pada masa Kesultanan yang ada di Nusantara. Sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah menjadi hukum positif di kerajaan Islam. Atas dasar tersebut, tentunya kedudukan hukum Islam sebagai hukum positif pertama di Nusantara dan para penguasa memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Peran sultan yang absolut dan otoriter menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Selain itu, masyarakat mengakui jika ajaran Islam sangatlah adil dan membahagiakan. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk Islam, membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Di kerajaan Aceh Darussalam, peran keagamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut Syekhul Islam. Kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki sultan dalam melaksanakan hukum Islam menyebabkan hukum Islam yang ada di Aceh berubah menjadi adat. Untuk mengupayakan pembentukan hukum positif bersumberkan hukum Islam yang lebih luas dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman, diperlukan perjuangan gigih yang berkesinambungan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta komitmen yang tinggi dan segenap pihak yang berkompeten. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak luput dari komentar dan perhatian masyarakat luas. Tidak hanya para ahli dari Indonesia, perhatian juga diberikan oleh berbagai kalangan di belahan dunia yang lain. Perhatian yang saya maksud adalah komentar dan respons mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam dan beberapa kritik yang diberikan. Kebanyakan tentu saja menganggap apa yang terjadi di Aceh merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau yang disingkat HAM, dan demokrasi yang dijunjung tinggi selama ini. Padahal semua bangsa di dunia sedang bergerak menuju sebuah perbaikan kehidupan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi untuk kehidupan bersama. Kontroversi mengenai hukum rajam telah muncul di berbagai media, baik di lokal Aceh maupun nasional. Bahkan beberapa stasiun televisi di Indonesia juga menyiarkan secara langsung kontroversi ini dengan mewawancarai tokoh yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjelaskannya. Akibat penyiaran yang dilakukan media, respon besar-besaran terjadi. Berbagai organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial lainnya menyampaikan pendapat mereka tentang penerapan hukuman rajam ini. Inti dari pandangan mereka adalah Qonun Jinayat yang di dalamnya berisi hukum rajam adalah praktik yang bertentangan dengan HAM dan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Alasan lain adalah alasan kemanusiaan, yakni rajam dianggap bertentangan dengan hak hidup manusia serta penuh dengan kekerasan yang dianggap tidak beradab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Aceh tidak dapat diterima. Namun meskipun begitu, ketegasan aturan yang tidak tebang pilih kepada masyarakat membuat Aceh menjadi nyaman dan aman. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Aceh Nangru Darussalam akan memberlakukan Qonun Jinayat atau hukum pidana Islam. Pemberlakuan itu dinilai dapat menciptakan ketertiban umum sesuai dengan syariat Islam. Tim ahli bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengatakan, saat ini hukuman cambuk dan denda emas berlaku bagi mereka yang melanggar aturan Qonun. Akan tetapi, jika masyarakat sudah memahami aturan, maka hukuman rajam bisa saja diberlakukan. Qonun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya, sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan undang-undang. Jika Qonun Jinayat mulai berjalan karena masyarakat sudah paham agama, maka kemungkinan besar akan dilakukan hukuman rajam. Qonun Jinayat diharapkan mampu menciptakan ketertiban umum bagi masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Diakui dia, saat ini masyarakat Aceh belum sepenuhnya memahami bagaimana proses syariat Islam berjalan. Kadang-kadang ada sebagian aparatur pemerintah tidak mengetahui arti dari hukum itu sendiri, sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua aparatur pemerintah dalam memberikan pemahaman aturan syariat Islam.
khususnya sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat umum.